Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everybody. Are you feeling good? Feeling good? Feeling hungry? Yes. Feeling hot? Yes. Feeling sleepy? Yes. Nah, kalau aku panas ya, pokoknya kalau kuliah misalnya bisa jawab gitu aja ya. Benar ya, bisa jawab benar ya. Okay, before we begin our activity, let's pray this your belief, pray, begin. Oke, nah mungkin masih ingat nggak ya buat material we have discussed before sebelum game. Sebelum game buat material we have discussed, kita bahas apa ya? Sebelum main game kemarin, kalau game kemarin kita main apa sih? Normal ya, kita main puzzle ya. Ya, kemarin juga ada yang hampir 100 word ya, 100 vocab ya udah lumayan, ada dari 6 puzzle di atas 100 itu lumayan sudah oke gitu ya. Kemarin terakhir ada 160-an ya. Terus yang kelas Jumat itu ada yang sampai 170-an dan 180. Nah, ya nggak apa-apa ya, next itu kita coba lagi tapi dengan jenis kata yang berbeda. Oke, nah sebelum game kemarin kan kita sudah sempat bahas tentang pemilihan kata kerja yang kemarin saya sama kelas eksklusif ya dalam diplom ya. Kemarin kan sebelum game kita bahas tentang kata kerja. Nah, kita melanjutkan materi kita yaitu tentang adjektif atau kata sifat. Pemanasan kali ya, tapi sebenarnya karena kalau saya biasanya kalau ngajar di sini itu biasanya ini saya matikan. Jadi takutnya kalau ini sebelumnya nggak pernah gini ya, kalau pas sebelumnya kan ini enak ya kalau ini udah sampai lupa masuk jelas ya. Oke, nah kita akan bahas tentang kata adjektif. Sebelumnya adalah kata kerja yang kok. Apakah masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Iya. Materi biasanya itu materinya itu sama ya. Dalam materi nabung dari materi ini sampai materi itu. Excited. Nah, senang ya, bahagia. Ada lagi angry. Nah, ada lagi marahan. Angry. Ada lagi bahagia, excited. Kayak
belajar misal, ayo hampir ada yang lapar, misal, ada yang ngantuk, ada yang haus, ada yang merasa panas, ya misalnya itu termasuk adalah kata sifat. Nah, maksudnya apa sih kata sifat? Nah, kata sifat apakah selalu terkait dengan sifat seseorang atau watak? Ya, bisa juga termasuk di dalamnya. Nah, jadi kata sifat itu termasuk tukernya banyak sekali, kayak kata benda. Jadi kalau dalam jenis kata dalam bahasa Inggris, dalam kamus yang setebal itu biasanya didominasi kata benda, kata sifat sama kata kerja. Kebanyakan kata itu mesti itu. Nah, maksudnya kata sifat itu apa? Nah, yang namanya kata sifat itu fungsinya memodifikasi, menggambarkan ya. Jadi dia itu memodifikasi, menggambarkan kualitas atau kuantitas. Nah, jadi fungsinya menggambarkan, menjelaskan, mendeskripsikan baik secara kualitas atau kuantitas. Kalau kuantitas itu kan jumlah, tapi kalau kuantitas berarti dia lebih ke narasi, deskripsi, penggambaran. Terus kira-kira yang dideskripsikan apa? Yaitu noun dan pronoun. Kalau pronoun berarti kan bisa I, we, they, she. Kalau noun mungkin bisa benda mati, benda hidup, orang, hewan, tempat, atau sesuatu yang dia abstrak. Jadi yang dideskripsikan itu bisa benda mati atau benda hidup. Jadi tidak hanya kita mendeskripsikan orang, tetapi bisa juga benda, hewan atau tempat. Jadi bisa menjelaskan noun atau pronoun. Oke, ada beberapa jenis kata sifat ya, sambil kita menjelaskan ya. Nah, yang pertama itu ada namanya deskriptif. Kalau yang namanya deskripsi pasti menggambarkan, ya, menggambarkan. Kira-kira apa sih kata sifatnya apa? Nah, biasanya kita bisa menjelaskan dengan jenisnya apa sih? Kayak gimana sih? Kayak apa sih biasanya seperti itu? Nah, biasanya menunjukkan kualitas secara fisik, bentuk, warna, ukuran, bahan, apa. Jadi yang namanya kan mendeskripsikan kualitas. Kualitasnya apa sih? Misal kita mau beli barang kan? Kita beli barang online. Warnanya apa sih? Harganya kayak gimana sih? Bentuknya bagus gak sih? Bisa kata-kata. Bahannya dari apa sih? Awet gak sih? Kan biasanya seperti itu ya. Jadi kualitas. Kayak apa sih? Nah, seperti apa sih jenisnya? Nah, jadi lebih ke situ ya. Lebih ke apa? Kayak apa? Kayak gimana? Misal kata-kata gini. Biasanya kata sifat itu bukan. Nah, misal kata-kata gini. Biasanya kan kata sifat selalu melekat pada benda. Ini mesti. Kata sifat itu mesti melekat pada, kalau nggak tahu ya, pronoun. Misal beautiful flower, bunga yang indah. Bunganya kayak apa sih? Oh, bunganya indah. Misal red flower, bunganya warna merah. Bunganya warna apa sih? Oh, warna merah misal. Atau building misalnya, bunga seperti apa sih? Oh, bunga yang paling tinggi itu loh. Terus kata-kata happy child, anak yang bahagia, anak yang mana sih? Itu lah anak yang lagi lari-lari, yang lagi senyum Pak, yang lagi bahagia itu. Nah, terus kata-kata small, yang bag, tas kecil. Tasnya kayak apa sih? Oh, itu tasnya yang bentuknya kecil itu misal. Jadi pasti kata sifat itu pasti sama kata benda. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya sifat dulu baru benda. Benda itu selalu ditaruh di belakang. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia bendanya dulu maju baru sifat. Misal kelas yang besar, anak yang manis, murid yang pintar. Benda dulu baru sifat. Tapi kalau bahasa Inggris dibalik, benda itu selalu diletakkan di belakang dan biasanya mengartikannya dari kanan ke kiri. Misal ya, beautiful flower, bunga yang indah. Tapi ketika ada pertambahan ke atasan dan naik atas sebuah suatu seorang seekor, maka pasti bacanya dari sini dulu, sebuah bunga yang indah. Misal seekor kucing yang
lucu, maka ya cute kitten dari sampel itu ya. Jadi kata se ya, yang menunjukkan tunggal itu selalu bergerak di depan dan itu biasanya paling depannya. Nah, kalau tidak ada itu berarti bendanya dulu baru sifat. Oke, terus kita ke sini. Nah, apa sih yang termasuk deskriptif? Jenisnya banyak. Opinian, pendapat. Nah, kalau yang namanya opinian, misal ganteng tidak kan subjektif nggak sih? Misal, ketika aku atau misal ketika kita melihat aktor katakanlah A, misal kalian anggapnya oh itu ganteng, tapi belum tentu dengan yang lain, nggak biasa kita tipe, ya kan opini pendapat. Jadi yang masalah namanya handsome, beautiful, bad, good, bad, good itu tergantung individu subjektif, nggak bisa. Menurutku baik, menurutku belum tentu, ya. Nah seperti itu. Katakanlah kayak Peter tidak seperti itu ya. Nah good, bad, bad sama arti itu sama, bisa di burung ya. Kalau bad itu lebih ke sifat karakter, bad temper, jadi secara karakter tingkah laku. Tapi kalau aku biasanya secara fisik bisa katakan ibaratnya musuh banget, dicoba banget kalau nah, terus nice itu menyenangkan, bagus ya. Boring, bosan, interesting, menarik, terrible itu kayak menakutkan. Nah, terus karakter atau personality, karakter orang. Nah, biasanya kata sifat itu mesti ya, apalagi kalau personality itu pasti selalu melekat kepada orang atau mungkin hewan, for example ya. Baik, kind, honest, brave. What is brave? Berani. Nah, lawannya brave apa? Lawannya berani. Takut atau berarti static in English? Scary. Scary itu menakutkan, bukan takut. Afraid ya, itu misalnya apa ya. Terus polite, what is polite? Sopan. Terus lawannya ini apa? Kasar. Nah, kalau shy, malu. Malu kucing, shy ya. Nah, friendly, ramah. Kalau depannya ada unfriendly, berarti tidak ramah. Bintang berapa? 1. Nah, terus apa lagi? Menyangkut physical appearance. Nah, fisik secara kasat mata. Oh, itu kacamata tinggi, tol. Terus height itu tinggi, tapi tol itu lebih ke bisa ke beauty, bisa ke orang. Tol woman misalnya wanita itu tinggi ya, bisa perawakan. Honest, sama lagi ya, fresh mungkin itu kurus ya, semampuan. Pretty juga cantik, pretty, beautiful sinonim. Nah, cuman nggak semua ya, secara sifat itu pas. Bisa nih untuk kucingnya beautiful nggak pas. Kucingnya kalau itu jantan, handsome juga nggak pas ya. Jadi nggak semua kata sifat itu ketika diletakkan kepada manusia itu bisa diletakkan ke hewan ya. Kucingku ganteng tulis gitu, nggak gitu ya, nggak pas ya, beda konteks. Nah, terus apa lagi? Condition atau feeling. Nah, perasaan ayo happy, lagi bahagia, ayo feeling sad, ada yang lagi sedih, ada ya ayo feeling angry, ada yang lagi marah, ayo feeling tired, ada yang lagi lelah, ngantuk, lesu. Nah, ada yang lagi excited, lagi seneng-senengnya. Nah, ini jelas ada lagi cemburu. Menunjukkan perasaan ya. Terus menunjukkan ukuran, size ya, ukuran besar big, small kecil. Kalau large apa large? Nah, besar lebar ya. Jadi long itu bisa untuk ruangan, bisa untuk ruangan, bisa untuk kayak hewan yang dia lebih besar, itu bisa pakai large ya. Jadi
terus not ya, kecil, terus not itu big, setelah big lebih bisa lagi huge atau giant. Terus apa lagi ya? Nah, kalau round, what is round? Round, lingkaran bulat, kan? Lingkaran. Kalau square, kalau flat, tapi kalau dia itu lebih panjang bunyi. Tapi kalau untuk tinggi atau panjang, kalau untuk bangunan orang itu pakainya apa? Jadi sama-sama tinggi, dia bergambar flex ya. Jadi bisa kalian menggunakan flexor, bisa penggaris galau, kantor ya. Kalau kita lebih ke vertikal, kalau long kita lebih ke horizontal. Terus shape itu apa lagi ya? Rectangular. Begitu saja, oval ya. Kalau triangular, segitiga. Terus kalau apa lagi ya? Simetris ya, asimetris itu enggak simetris, jadi agak beda ya. Terus warna, nah warna ini juga kata sifat. Bisa kita mau letakkan dengan mudah, red cup, red shirt, misalnya blue screen, for example, green screen, blackboard, whiteboard. Nah jadi pasti selalu diikuti benda di setelahnya ya. Terus usia atau umur. Nah ini bisa umur ya, bisa umur orang ya, misal yang muda ya. Oh itu tua atau usang. Kalau benda berarti usang, jadul. Tetapi kalau untuk orang itu berarti tua ya. Tapi kalau benda itu bisa jadul, kuno, sasa. Kalau ancient apa ancient? Kuno, jadul ya. Tapi juga kuno ya, barang lawas maksudnya gitu ya. Teenage itu nggak usia belasan, teenager. Nah, terus taste atau smell, rasa. Sweet, manis. Kalau sour, asam. Salty, bitter, pahit. Spicy, oke ya. Nah, seperti itu. Jadi kayak fresh, apa yang misal ya, spicy food, for example ya, sweet cake, sour mango dan sebagainya, itu pasti dilengkapi ya. Terus kaitan sama asam atau bunyi ya, misal lam itu keras, loudspeaker, maka pencet suara jadinya itu keras itu loh, keras. Kalau soft itu bisa lembut, bisa untuk permukaan, bisa untuk suara. Itu orangnya soft spoken. Ngomongnya halus. Tapi kan kamu juga udah ngomongnya halus. Terus ya kata orangnya tuh kenceng gitu ya, harus spoken atau harus spoken. Terus dari situ berisik. Berisik nih kayak quiet itu tenang ya, clear itu bisa tenang, bisa nyaring. Terus terkait dengan surface permukaan, misal smooth itu halus, bisa. What is rough? Kasar bisa ya. Soft itu juga lembut, hard itu keras, bisa keras. Terus simple itu licin ya. Terus terkait dengan material, bahan materi, misal bibir itu kayu, metal, plastik ya, plastik bebas, plastik atau plastik set. Nah itu juga dihitung mudah. Gelas, cotton, silk, nah silver, gold dan sebagainya. Jadi bahan material. Terus apa lagi ya? Nationality, kebangsaan, misal negaranya Indonesia. Kalau orang Indonesia namanya Indonesia. Jadi warga negara sama nama negara itu biasanya beda. Ya, katakanlah bisa negaranya Thailand, warga negara T, misalnya ya, Australia. Ya.
Indonesian women, wanita Indonesia, Indonesian food, makanan Indonesia. Jadi dilengkapi dengan benda. Terus apa lagi ya? Yang termasuk ini nih, purpose atau function. Ya, ini terkait dengan noun kemarin ya, yang biasanya kayak kemarin ya, kemarin. Ketika ada dua kata digabungkan jadi satu, kayak sleeping bag, running shoes, washing machine, for example, apalagi kemarin, cooking oil, ya, minyak untuk masak, running shoes, swimming pool, ya, racing car, racing motorcycle dan sebagainya ya. Jadi bisa juga, ini juga adjektif bisa, noun juga bisa. Terus apa lagi ya? Oh, ini sudah ya. Coach, permukaan tadi sudah. Oke, ini nih cuaca, hot panas, cold dingin, kalau warm hangat, cool itu dingin. Kalau untuk cuaca dingin ya, ini ya mau pakai D sama ini sama. Tapi kalau untuk orang artinya kamu, isok banget sih, isok dingin kamu. Ada kan? Itu kas kamu cair, saat dia dinginnya, maksudnya dingin itu maksudnya dia itu kamu gitu loh. Sani, berarti Sani. Sani cerah. Kalau Reni, hujan atau mendung. Kalau Windy, berangin. Ya, kalau Maudi berbunga nggak ada. Kondisi, clean, bersih. Kalau ini, kalau blockers, rusak bisa, patah bisa, pecah bisa. Kalau khusus tapi yang bakal pecah ya, dia pecah ya atau patah. Rusak juga bisa. Kalau untuk hati broken heart maka hati yang patah kan ini ya. Ya, full, penuh ya, empty, kosong dan sebagainya. Terus kaitan sama ini nih ya, shape atau kaitan sama body yang bisa slim, chill ya. Terus short itu pendek. Terus speed, kecepatan, fast, cepat, slow, lambat. Kalau big, cepat juga. Fast sama itu sinonim. Sudden itu tiba-tiba, cukup-cukup, dadaan. Sudden tiba-tiba. Terus distance itu jarak, near itu dekat, far jauh ya. Close itu artinya bisa menutup, bisa dekat. Close friend maka teman. Gak ada near friend, gak ada close friend. Dia kayak jadi satu-satuan. Cuman close itu dia lebih ke orang ya. Tapi kalau untuk jarak, oh bisa katakanlah benda ini pakainya ya. Distance itu jarak. Terus nilai, value, nilai harga, cheap, murah, ekspensif, mahal. Priceless itu kayak gak berharga. Kalau menemukan kata yang mengatakan less itu biasanya artinya tidak. Priceless, gak berharga. Valuable itu mahal, berharga. Terus apa yang belakangnya less, hopeless, gak ada harapan. Jobless, nganggur. Terus posisi atau lokasi, top atas, kalau bottom
lagi juga bisa ya. Nangis bisa loh sampai gini ya. Satu tangan sampai gini bisa ya. Terus kalau ini sama ya. Ini pasang pipi kalau ini bukan ya, mas ya. Terkejut bisa, kaget. Kalau ini bingung, nggak usah dipraktekin mas. Terus ini bisa. Oh, kita harus ini. Nanti kalau belum baik. Terus ini. Oke, kalau ini. Kita teman. Terus ini. Kalau ini malah sudah. Artinya kalau baca berarti efek. Ini ini mas kenal bisa. Kalau ini oke. Biasanya kalau sudah kayak ini nanti percakapan nggak lanjut. Pokoknya kalau tanda ini mana ya? Pokoknya jangan sampai ini dan apa ya cetak lanjut. Cerita nah terus apa lagi ya? Nah ini nih terus perhatikan kualitas. Kalau mencakup kualitas kan banyak sekali ya. Dia secara appearance dan lebih ke appearance sudah sama ke tadi emotion feeling. Nah terus sekarang kita ke quantity ya, kuantitas. Kalau yang namanya kuantitas mesti jumlah. Dan ini masih dengan yang kemarin masih biasanya bisa ditanyakan dengan berapa jumlah, berapa banyak. Ya, misal gini, kalau dalam bahasa Inggris jumlah angka itu termasuk kata sifat karena dia menunjukkan jumlah. Misal misal two people, 2 orang. 3 bags, 3 tas. Jadi dia menunjukkan kuantitas jumlah tasnya ada berapa sih? Oh ada 3 misalnya. Terus apa lagi ya? Nah jadi menunjukkan jumlah ya dan biasanya melekat pada benda. Misal 2 cars, 2 mobil. Mobilnya ada berapa sih? Oh ada 2 misalnya.
contoh yang paling simpel ya. Blue jackets ya, tasty meal, makanan yang enak. Meal itu makanan, lalu dia lebih ke camilan. Meal itu berarti nasi. Kalau itu, nah yang meal itu biasanya makanan, tapi dia bukan makanan yang berat ya. Maka dari itu kalau meal itu makanannya meal nasi kayak makan. Exciting movie, small ready, amazing story. New dictionary, black car, dan sebagainya. Wooden house, rumah dari kayu ya, dan sebagainya. Heavy books, white walls, round walls, ancient temple, apa ya? Candi yang kuno, maksudnya lama. Ya, dan banyak lagi nanti bisa dibaca, banyak sekali ya. Terus yang selanjutnya adalah ini. Kalau tadi kata sifat diletakkan sebelum benda, ya, kata sifat diletakkan sebelum benda.
sini ada pretty, terus ada warm, ya dari bawah ke atas. Terus di sini ada white, ada sweet, ya white sama sweet. Terus ada thick, tebal, soft, thin. Terus ada bitter juga. Ada little itu bisa kecil, bisa sedikit. Kalau cuma sedikit, kalau secara rasanya dia bisa kecil ya, tergantung konten. Hard, terus famous, ya. Terus ada apa lagi ya, expensive, ada funny, lucu, ya. Terus ada apa lagi ya, ideal, ya. Banyak sekali ya. Smooth, strong, slow. Ada modern, famous, apa ya, happy, fast, cool, ya, clean, long dan sebagainya ya, banyak sekali. Karena biasanya kalau kemarin menggunakan berkata sifat cuma kata sifat itu kita sudah banyak sekali, dan kita punya buku ya, jadi paling aman lah. Terus kita ke sini nih. Namanya itu adalah adjective word of namanya adalah gabungan kata sifat. Nah, kan gini, misal, kalau tadi kan kita sudah bahas misal Indonesia itu makanan Indonesia, misal beautiful woman, misalnya kita coba bahas masalah tadi itu kan kata sifat sama kata benda. Kata sifatnya satu saja, misal kalau kata sifatnya jejerannya banyak, misal seperti apa? Misal seorang gadis Indonesia yang cantik, apa bahasa yang di bahasa Inggriskannya Indonesianya dulu atau cantiknya dulu. Kalau udah mesti taruh di belakang. Indonesian young woman atau young Indonesian woman. Seorang gadis cantik, a beautiful girl. Misal seorang gadis cantik dari Indonesia atau seorang gadis Indonesia yang cantik, atau misal seorang gadis Indonesia cantik yang muda. Misal katakanlah gini, sebuah meja kayu, a wooden table. Sebuah meja kayu yang bagus, bagusnya dulu atau kayunya dulu yang maju. Misal sebuah meja kayu yang bagus dan mahal. Nah, itu tadi. Misal ketika kata sifat itu jejerannya banyak. Kalau cuma satu kan gampang. Sebuah meja kayu, seorang gadis cantik, atau cantik toh. Tapi bisa seorang gadis Indonesia cantik, yang cantik. Nah, itu nanti urutannya itu orang berasal, jadi itu ada urutan. Jadi ketika kata sifatnya nanti jejer mana yang dua, itu nanti ada aturan. Bisa katakanlah seorang gadis Indonesia yang cantik, atau gini, sebuah mesin cuci mahal dan antik. Nah ini mau mahalnya dulu atau antiknya dulu. Nah ini kan yang bikin belum. Nah jadi pada dasarnya urutannya itu ini opinion. Tadi opinion tadi sudah baik buruk,
swallow tea red Italian cotton sleeping bag. Maka kalau mengartikan kata dulu, sleeping bag itu kayak yang buat tidur itu ya, bisa dipakai. Misal tas tidur terbuat dari katun dari Italia warna merah tipis tua kecil yang jadi mengartikannya dari kanan. Misal beautiful, saya nggak usah diisi, penting kan urut dari kiri ya. Beautiful long white French sheet wedding dress. Ya, gaun pengantin sutra dari Perancis warna putih panjang yang indah. Jadi ada abukan, ada misal large axial display flower vases, vas bunga dari bunga kuno yang besar. Apakah ini harus diisi? Enggak, kalian cuma isi beautiful dress, enggak apa-apa. Beautiful wedding dress, enggak apa-apa. Beautiful silk dress, enggak apa-apa, sebenarnya urut. Atau cuma white dress, urut. Long dress, urut. Terus kalau dress ini panjang, long white dress, bukan white long dress. Hanya untuk info aja, jadi kata sifat itu jajarannya bisa banyak. Jadi ketika misal kalian menemukan kata yang banyak kayak gini, maka artinya dari kanan dulu bundanya dulu yang diartikan. Gak semua harus diartikan. Flower vases kan urut, bunda itu selalu di belakang. Terus kalau kamu sambil material, plain flower vases, tas bunga dari. Terus misal katakanlah kita mau rubah lagi, misal beautiful ya, beautiful Indonesian lady, gadis Indonesia yang cantik. Misal beautiful young Indonesian lady, misal perempuan Indonesia muda yang cantik. Nah, seperti itu. Jadi yang penting tidak harus itu asalnya. Kenapa kami itu selalu bisa? Karena kata sifat itu yang maju duluan. Jadi gak asal maju kok, tetapi ada urutan. Ketika kita mau bilang beautiful lady, kita putar beautiful lady. Tapi kalau kita tambah Indonesian, beautifulnya yang kurang. Beautiful Indonesian lady, bukan Indonesian beautiful lady, bukan lady Indonesian beautiful. Nah, mungkin ini nanti masuk soal ini nanti ulang makanya. Kenapa Pak Karno selalu diberulang? Misal kita mau tambahin artikel atau kata sandang, kayak kata sebuah, suatu, seorang, seekor, ini, itu, atau kita tambahin kepemilikan, milikku, miliknya, ku, dan sebagainya, maka dia akan selalu diletakkan di depan. Observation itu opini yang kan? Intinya sama, cuma kita tambahin ini itu kepemilikan atau sebuah suatu seorang atau seekor binatang. Maka kalau mengartikannya ini dulu baru noun. Misal a beautiful old Italian Touring, maka dia diartikan ininya dulu, sebuah mobil touring Italia tua yang indah. Jadi seperti itu. Misal seorang gadis Indonesia yang cantik, maka ya a beautiful Indonesian, ya a beautiful young Indonesian lady. Terus sama an expensive antique silver mirror, maka sebuah kaca silver antik yang mahal. Artikannya sini kanan baru ke kiri kanan saja. Sama halnya kalau ada jumlah, ya sama, sebenarnya sama ya. Mau ditambahin what beautiful or Italian touring kan sudah sama, bukan mobil touring Italia tua yang indah yang bagus, sama. Misal those square wooden head boxes, misal itu kotak kopi kayu yang memang bentuknya kotak. Misal seperti sama sih. Saya
Beberapa makanan Indonesia yang enak. Makanan Indonesia Indonesian food. Makanan Indonesia yang enak delicious Indonesian food. Ya, bukan Indonesian delicious. Jadi ada agak susah. Tapi kalau untuk kepemilikan itu bacanya agak beda. Misalnya soft black hair. Ya, kalau di sini kan nggak bisa di depan kan, harus melekat juga. Rambutnya juga perempuan hitam yang pendek. Tempatku yang baik, my kind friend. Bukan my friend kan, tapi temanku yang terbaik, my best friend, bukan my friend best ya. Terus itu tempat shopping baik tidaknya itu hanya untuk tambahan saja. Nah, bisa kayak gini. Kalau tidak untuk itu mau untuk tambahan saja. Bisa. I buy a beautiful big new carpet Italian wooden dining table. Aku mau beli sebuah meja makan kayu Italia merah bulat berbesar She owns a nice small or square fancy roller misalnya. Dia memiliki sebuah dompet kulit Perancis di kota pusat kecil tapi mantap. Di sini little how brand Indian toy ya. Kita melihat sebuah mainan kayu dari India warna hitam bulat yang jadi bacanya hanya untuk info saja. Jadi kalau kata sifatnya jejeran itu urutannya harus urut, tetapi nggak semua itu poin tadi harus diisi. Tapi tetap nanti akan kamu dengan lebih dulu ya nggak. Terus kita ke sini. Jadi itu kan kayak pokok jadi terus banyak banget. Tapi pokoknya banyak, materinya banyak. Nah, kita ke sini. Comparison. What is comparison? Comparison, compare. Membandingkan, perbandingan. Maka kita akan membahas kata sifat atau perbandingan kata sifat. Biasanya yang dibandingkan itu apa sih? Kata sifat. Kata sifat kan jenisnya banyak. Entah secara karakter, entah secara fisik, entah secara bentuk, entah secara warna. Itu dibandingkan kata sifat. Bisa katakanlah gini, buku A lebih bagus dari buku B. Bisa. Mobil A lebih mahal dari mobil B. Si A lebih baik dari B. Karena mesti yang dibandingkan sifat. Entah itu mungkin katakanlah secara fisik, secara sifat, bentuk, size, tingkah, apapun itu pasti yang dibandingkan adjektif. Jadi kalau untuk membuat perbandingan, nah kan ada ini ya. Misal gini, kalau dalam bahasa Indonesia misal ini buku A misal atau buku itu bagus. Ketika dibandingkan buku A lebih bagus dari buku B, jadi secara isi. Kalau superlatif, buku ini paling bagus di antara buku-buku yang lain kan seperti itu. Itu kalau bahasa Indonesia. Jadi ada ketambahan gini. Kalau positif itu kayak sesuatu yang nggak ada dibandingkan. Buku ini bagus ya udah. Kita nggak bahas yang lain. Intinya aku cuma bahas buku ini bagus, buku ini mahal, tas ini mahal, mobil ini antik ya udah aku nggak bahas yang lain positif ya. Tapi kalau komparatif yang namanya compare, maka membandingkan pasti ada dua benda, dua hal ya. Antara A dan B, antara 1 dan 2, antara B dan C, nanti ada sesuatu yang dibandingkan. Biasanya menggunakan kata lebih. Kalau super, namanya super berarti sih paling. Oh, buku A lebih
small itu satu suku kata, clean. Terus kalau dua suku kata, ketika ada dua kosakata, dua vokal, ya, misal heavy, misal apa lagi ya, narrow, misal ya dua suku kata, itu tukar dua bukan heavy, narrow. Terus modern, kalau tiga suku kata atau lebih itu kayak kata beautiful, itu tiga. Nah, expensive, interesting, nah itu empat suku kata. Jadi perubahan itu dihitung dari slide atau suku kata, bukan ya, kalau saya bilang bukan. Kita kesini sudah tak buatin perubahannya, karena kalau baca perubahan itu panjang sekali ya, panjang sekali. Jadi sudah tak ambilkan beberapa sampel. Jadi ini, kalau misal satu suku kata, ketika kata sifat itu dia diakhiri tanpa e, maka untuk menyebutkan lebih tambah er, menyebutkan paling tambah est. Misal cheap itu murah, lebih murah, cheaper. Paling murah, cheapest, pakai s ya, bukan cheapest, cheapest. Clean, bersih, lebih bersih, cleaner. Paling bersih, cleanest. Ya sudah tak buatin semua, nanti saya soal ambil dari sini aja ya. Nah, loud itu besar, loud itu keras, kencang. Louder, kalau pernah saya bilang louder, tulis maksudnya lebih kencang lagi, louder. Paling kencang louder. New baru, lebih baru, newer. Paling baru, newest. Terus misal katakan ya, tidak, lebih muda, young. Paling muda, young. Slow, slow pelan, lebih pelan, slower. Paling pelan, slowest. Short itu pendek, lebih pendek, shorter ya. Terus paling pendek, shortest. Jadi
Jack lebih tinggi daripada Sport car. Mobil sport kenapa pakai is atau lebihnya satu? A sport car is faster than a motorbike. Ya, mobil sport lebih cepat daripada motorbike. Lisa lebih pandai dari Lisa is karena Lisa sebagai she, dia pakai Lisa lebih pandai daripada si. Kita coba soal misal ini. Misal, mobil A lebih kecil dari mobil B. Agak gini aja ya. Di sini, mobilnya mesti timbal. Oke, is lebih kecil, small, lebih kecil, small, lower. Nah, then apa terus bisa ya. Buku ini lebih murah dari buku B. Buku A tidak saya is lebih murah. Oke. Dan buku B kita saja biar gampang. Terus ini nih. Tas A lebih besar dari tas B. Bisa lihat A is lebih besar. Terus bagaimana kalau kita bagaimana kalau misalnya kita ingin apa ya, tulis not dan was ya. Untuk was dan was, ketika menemukan kata yang nyambung ke apa ya, ing sama ing, ya ing, maka seperti not dan was ya, khusus kata ini ya, kalau bukan kata yang intinya ini, untuk komparatifnya kita tambahkan was, itu bukan kata ini, tapi setelah kita tambahkan was bukan ST atau IST ya, more useful, more useful, karena tidak menggunakan naik tiba-tiba. Terus untuk beberapa kata ini, dua suku kata, untuk kata ini dan suku kata ini itu bisa pakai ER sama EST atau R dan ST ya. Famous bukan kata itu, tapi more famous ya, seperti kalau juga normal bukan normaler tapi more normal, more normal. Aktif bukan aktif tapi more aktif ya. Seperti pernah lihat kata itu more aktif bukan aktiver, bukan apa ya. Nah, most aktif bukan aktif, bukan aktif juga ya. Terus untuk kata ini nih beberapa kata sifat ini kayak dua atau tiga yang biasanya tiga kata sifat berbeda kayak misal kata brilliant, helpful, terus different, delicious, interesting, beautiful, expensive. Nah, tiga suku kata lebih. Nah, dia pakainya more dan most ya, bukan difficult, ya, tapi more sama most difficult. Expensive, more expensive, most expensive. More beautiful, most beautiful, bukan beautifuler, bukan beautifulest ya, dan sebagainya. Itu udah ya, more, most. Untuk handsome itu yang khusus juga pakainya more handsome sama most handsome, bukan handsomer atau handsomest. Terus bagaimana kita menuliskan ini nih? Nah,
bagus dari pakai bil. Lebih bagus atau pindah? Is lebih bagus atau pindah? Not beautiful. Jadi tinggal seperti itu saja. Kalau untuk komparatif, oh ya itu komparatif. Terus kalau misal untuk membuat superlatif ya, jadi untuk membuat superlatif intinya sama, superlatif bahkan dia pakai EN, SPSP sama on, maksudnya sama. Nah kalau kita is terus komparatif ya. Nah terus kalau untuk yang superlatif dia tambahan ini subjek to be plus the, baru diikuti kata sifat yang sudah superlatif. Jadi sedikit apa ya, penulisannya superlatifnya sama ya. Nah subjek to be plus the adjective superlatif, misal Mount Everest is the highest mountain in the world. Gunung Everest adalah gunung yang paling tinggi di antara gunung yang ada di dunia. Misalnya di sini is the highest, pakai the biasanya. Kayak kata best, biasanya the best. Biasanya pakainya the. Kalau untuk superlatif, the best action, biasanya the, biasanya depannya the. Peter is the tallest boy in his class. Tallest. Diana is the most beautiful. Penulisannya sama, yang jelas dia diikuti kata sifat yang sudah superlatif. Dan ini kan biasanya nggak ada perbandingannya ya. Yes.
Indonesia 7, 8, smart, brilliant, clever itu sinonim ya, pintar maksudnya ya. 9, 10, kuncinya di situ ya. Oke, 1, 2, 3, 4, narrows ya, paling sempit ya. 5, 6, most delicious 7, 8, most beautiful 9, most careful ya. 10, easier ya. Satu lagi ya. 1, soccer 2, 3, 4, college ya, katalos ya, sampai 5. Oke ya, buat siapa pakai E ya. 6, 7, most difficult 8, more lebih 9, 11. Jadi asalnya dilakukan bisa jawab ini tadi sepanjang itu. Cuman kalau nggak diajari, oh ini asalnya kenapa bisa most difficult, terus kenapa bisa fastest. Nah, jadi asalnya itu. Saya jawab soal secepat kilat kayak gini ya. Bahasa Inggris itu kayak gini ya. Nah, jadi itulah ya ajaran itu. Untuk UTS aku nggak mau akan, cuman kalau misal ya, kalau UTS-nya misal kan harusnya pertemuan ke-8, tapi kalau misal UTS-nya masih agak lama, mungkin ke 9. Ini tergantung kondisional loh ya, tergantung kondisionalnya. Jadi nanti saya untuk UTS belum tahu, tapi setidaknya kita masih ada sekitar preposition conjunction itu kalau bisa 1 pertemuan bisa, tapi kalau berdua pertemuan ya oke ya, kita membuat dulu UTS mungkin awalnya ya. Jadi UTS itu bisa ke 8, bisa ke 9 tergantung materi. Tapi biasanya saya jarang, bisa kalau ada 40 lomba UTS seminggu itu ya, itu biasanya saya terlihat saya bikin lomba di belakang daripada lomba saya terakhir
Ya,